Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkanlah saya Siska Amelia sebagai moderator yang akan memandu presentasi pada kali ini dan rekan-rekan saya. Saya Monika Putri Ananda sebagai presenter. Saya Hadid Afifisma sebagai presenter. Saya Rara Wulandari sebagai presenter. Saya Sesta Agnesia sebagai presenter. Saya Serindu Anda sebagai presenter. Oke, baiklah. Di sini kami akan menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Yang dimana yang pertama yaitu yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yang dimana ada what is the stakeholder theory, direct stakeholder, atau yang dikenal dengan stakeholder langsung. Yang dimana stakeholder theory adalah teori yang menyatakan bahwa perusahaan harus memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat atau terpengaruh oleh aktivitas perusahaan. Bukan hanya pemegang saham, tapi termasuk karyawan, pelanggan, masyarakat, pemerintah, dan lingkungan. Menurut Leo Dictionary, stakeholder langsung adalah pihak-pihak yang paling segera dan terkena dampak langsung oleh sebuah perusahaan. Yang dimana menurut teori ini adalah keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari keuntungan finansialnya saja, tetapi juga dari bagaimana perusahaan menyeimbangkan dan memenuhi kepentingan stakeholder-nya. Baiklah, selanjutnya ada pertanyaan nomor 1 yang akan dijelaskan oleh Rindu. Kepada Rindu, dipersilakan. Terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan pertanyaan pertama, yaitu bagaimana proposal ini akan memengaruhi pemegang saham Nestle. Sebagai perusahaan besar, Nestle pastinya keuntungan. Proposal ini kemungkinan besar bertujuan untuk memperkuat bisnis-bisnis mereka, baik lewat inovasi produk, efisiensi biaya, atau ekspansi pasar. Kalau strategi ini berhasil, maka pendapatan Nestle akan naik dan itu akan berdampak positif ke harga sahamnya. Artinya, pemegang saham bisa mendapatkan keuntungan lebih, baik dari dividen maupun kenaikan nilai investasi mereka. Pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana proposal ini akan mempengaruhi pelanggan dan masyarakat? Proposal ini juga membawa dampak positif buat pelanggan dan masyarakat luas. Contohnya seperti Nestle ingin membuat produk yang lebih sehat atau menggunakan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Itu bisa bikin konsumen merasa lebih aman dan nyaman saat membeli produk mereka. Selain itu, kalau perusahaan juga memperhatikan isu sosial dan lingkungan, seperti membantu petani lokal atau mengurangi limbah, maka dampaknya juga terasa langsung oleh masyarakat sekitar. Jadi bukan cuma untung secara bisnis, tapi juga punya kontribusi sosial kepada masyarakat luas. Terima kasih, saya kembalikan kepada... Baiklah, terima kasih kepada Serindu. Selanjutnya ada pertanyaan yang ketiga yang akan dijelaskan oleh Sesta. Kepada Sesta dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan bagaimana proposal ini akan memengaruhi karyawan Nestle, yaitu Nestle adalah perusahaan internasional yang mempekerjakan banyak penduduk di Michigan. Oleh karena itu, proposal ini dapat memberikan dampak langsung terhadap stabilitas pekerjaan, kondisi kerja, dan masa depan karyawan di wilayah tersebut. Jika proposal ini bertujuan untuk memperluas operasi atau meningkatkan investasi di Michigan, maka kemungkinan besar akan menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan keamanan kerja bagi karyawan. Namun, jika proposal ini terkait dengan pengurangan biaya, otomatisasi atau relokasi produksi, maka hal ini dapat menyebabkan pengurangan tenaga kerja atau perubahan dalam tanggung jawab dan kondisi kerja yang ada saat ini. Karyawan mungkin juga perlu mengikuti pelatihan ulang ataupun penyesuaian keterampilan sesuai dengan kebutuhan baru perusahaan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Sesta. Dan selanjutnya ada materi B dan pertanyaan nomor 1 yang akan dijelaskan oleh Rara. Kepada Rara dipersilakan. Terima kasih, moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian stakeholder tidak langsung. Stakeholder tidak langsung adalah individu atau kelompok yang tidak memiliki kontak langsung dengan perusahaan, tetapi tetap terpengaruh oleh keberadaannya. Mereka lebih fokus pada dampak atau hasil daripada proses di balik proyek. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana proposal ini akan memengaruhi kelompok kepentingan publik? Jawabannya adalah banyak kelompok lingkungan telah mengomentari proposal Nestle, menyatakan keprihatinan mereka tentang kurangnya pedoman yang diikuti Nestle untuk menjaga standar air. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rara. Selanjutnya pertanyaan nomor 2 yang akan dijelaskan oleh Monik. Kepada Monik dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Nomor 2 pertanyaannya, bagaimana proposal ini akan mempengaruhi produksi asli Amerika? Atau how will this proposal affect Native Americans? Nah, yaitu kelompok-kelompok seperti Chippewa Ottawa Resort Authority atau KORA akan terpengaruh karena peningkatan tersebut dapat melanggar perjanjian yang melindungi hak-hak mereka. Nah, proposal ini berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap penduduk asli Amerika, dan kelompok seperti Chippewa Ottawa Resort Authority ini secara khusus akan merasakan akibatnya. Peningkatan yang diajukan dalam proposal ini dapat melanggar perjanjian-perjanjian yang telah lama ada dan melindungi hak-hak suku asli bangsa. Nah, perjanjian-perjanjian ini seringkali mencakup hak atas tanah, sumber daya alam seperti perikanan, hutan, dan air. Nah, serta hak untuk menjalankan praktik budaya dan tradisional di wilayah tertentu. Nah, jika proposal ini disetujui dan implementasinya mengganggu atau mengurangi akses terhadap sumber daya ini, atau mengubah landscape yang memiliki nilai budaya atau spiritual bagi suku-suku tersebut, maka hak-hak yang dilindungi oleh perjanjian dapat terancam. Nah, bagi kelompok seperti Chippewa ini, yang mungkin memiliki perjanjian khusus terkait pengelolaan sumber daya di wilayah mereka, peningkatan yang diajukan bisa berarti hilangnya kontrol atau pengaruh atas sumber daya tersebut. Nah, hal ini dapat berdampak negatif pada ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan identitas budaya komunitas mereka. Nah, oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan secara cermat implikasi hukum, sosial, ekonomi, dan budaya dari proposal ini terhadap penduduk asli Amerika dan memastikan bahwa hak-hak mereka sebagaimana dijamin oleh perjanjian, dihormati dan dilindungi. Konsultasi yang bermakna dengan perwakilan suku dan organisasi seperti KORA akan menjadi langkah krusial dalam proses pengambilan keputusan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Monik. Selanjutnya, yang terakhir, pertanyaan ketiga yang akan dijelaskan oleh Hadid. Kepada Hadid dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya pertanyaan ketiga itu bagaimana proposal ini akan mempengaruhi komunitas IFAR yang lebih besar. IFAR telah menjadi rumah bagi pabrik pembotolan air Nestle sejak awal tahun 2000-an. Beberapa penduduk setempat khawatir tentang perubahan yang mereka lihat di permukaan air kualitas dan kehidupan sejak Nestle pindah. Namun, yang lain percaya bahwa proposal Nestle akan berdampak positif dengan ekonomi IFAR. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Hadid. Sekian dari materi kelompok 1. Saya sebagai moderator, apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.